Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yaslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Baik, anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Gimana kabar kalian semuanya? Ya, mudah-mudahan kalian berada di dalam kondisi yang baik dan siap untuk belajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa tetap belajar, mempelajari agama kita, mempelajari Islam dengan tujuan untuk kita amalkan agama ini dan dengan harapan kita menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Baik, pada pertemuan kita kali ini kita akan bahas al-imanu bil kutub, yaitu beriman dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kalian bisa lihat di halaman 38. Baik. Apa makna al-imanu bil kutub? Apa maknanya beriman dengan kitab? Beriman dengan kitab, yaitu at-tasdiqul jazim bi anna lillahi ta'ala kutuban anzalaha ala rasulihi ila ibadihi wa anna hadhil kutub kalamullahi ta'ala takallama biha haqiqatan kama yaliku bihi subhanahu wa anna hadhil kutub fiha al-haqqu wan nur wal huda linnasi fid darain. Makna beriman dengan kitab yaitu membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala punya kitab-kitab. Allah Subhanahu wa taala punya kitab yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Untuk siapa ini? Untuk seluruh hamba-hambanya, termasuk rasul tersebut. Dan kitab ini adalah kalamullah yang Allah berbicara secara hakikatnya. Ya, Allah bicara dengan hakikat sebenarnya, bukan majas, tapi hakikat sebenarnya, yaitu yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab-kitab ini semuanya benar. Kitab-kitab ini adalah hak. Kitab ini adalah cahaya. Kitab ini adalah petunjuk bagi manusia di alam semesta ini. Ini makna beriman dengan kutub, yaitu beriman dengan kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Baik, kita ulangin sekali lagi. Makna beriman dengan kitab adalah membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala punya kitab-kitab yang Dia turunkan kepada para rasulnya untuk seluruh hamba-hambanya. Kitab-kitab tersebut adalah kalamullah, ucapan Allah yang Allah bicara secara hakikat yang layak bagi Allah. Dan kitab-kitab tersebut adalah kebenaran, cahaya, petunjuk kepada manusia di alam semesta ini. Nah, ini makna beriman dengan kitab. Baik. Al-imanu bil kutub yatadammanu salasata umur. Beriman dengan kitab ini meliputi 3 hal.
Ketika kita mengatakan saya beriman dengan kitab, maka secara otomatis kita harus mengimani 3 hal ini. Apa itu? Yang pertama, al-imanu bi anna nuzulaha min indillahi haqqan. Pertama, kita harus meyakini atau mengimani bahwa kitab-kitab tersebut memang benar-benar diturunkan dari sisi Allah. Jadi bukan buatan manusia. Nah, kitab-kitab tersebut itu memang benar dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan pertama yang harus kita yakini tatkala kita beriman dengan kitab. Kita harus meyakini bahwa kitab itu benar turunnya dari Allah. Kitab apapun itu. Selama kitab tersebut kitab yang diwahyukan kepada para rasul. Injil, Taurat, Zabur, Al-Quran, atau kitab-kitab yang tidak disebutkan namanya. Kitab-kitab yang tidak disebutkan namanya. Seluruh para rasul, setiap para rasul mereka diberikan wahyu. Mereka diberikan wahyu. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala menjelaskan atau menyebutkan sebagian dari nama-nama kitab tersebut. Seperti yang sudah kita ketahui Zabur, Taurat, Injil, sama Al-Qur'an. Ada kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan namanya yang diturunkan kepada para rasul yang lain. Maka kita cukup beriman secara global. Baik. Yang kedua, al-imanu bima sammallahu min kutubihi kal Qur'an al-Karim alladzi nuzila ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wat Taurat allati unzilat ala Musa alaihi salam wal Injil allati unzila ala Isa alaihi salam. Yang kedua adalah kita beriman dengan nama-nama yang Allah sebutkan. Ya, nama-nama kitab yang Allah sebutkan seperti Al-Qur'an. Allah sebutkan tentang Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga nama Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga nama Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa sallallahu alaihi wasallam. Maka kita beriman dengan nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari kitab-kitab tersebut. Adapun nama-nama yang tidak disebutkan sebagaimana yang kita jelaskan tadi, kita cukup beriman secara umum atau secara global. Nah, demikian. Yang ketiga, terakhir, tatkala kita beriman maka kita meliputi tasdiqu masahha min akhbariha ka akhbaril Qur'an, yaitu membenarkan berita-berita yang ada di dalam kitab-kitab tersebut, yang berita-berita yang sahih yang ada di dalam kitab-kitab tersebut, seperti berita-berita yang ada di dalam Al-Quran kita harus benarkan, ataupun berita-berita yang ada di dalam Injil, Taurat, Zabur yang berita tersebut atau riwayatnya sahih, maka kita harus benarkan. Kita harus benarkan. Adapun yang tidak sahih, kita tahu itu tidak sahih, misalnya ada riwayat di dalam kitab Taurat atau Zabur atau Injil dan kita tahu ternyata tidak sahih riwayatnya, barulah ini kita tolak, tidak kita terima. Atau yang bertentangan dengan Al-Quran, barulah kita tolak, ya, tidak kita benarkan. Oleh karena itulah Nabi SAW menyuruh kita apa? Menyuruh kita untuk tawakuf, untuk tidak membenarkan dan tidak menyalahkan atau tidak menolak riwayat-riwayat yang berasal dari Bani Israel. Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah riwayat itu benar atau salah. Oleh karena itu kita harus diam, tidak kita terima dan tidak pula kita tolak. Tapi kalau riwayatnya itu benar, barulah kita terima. Misalnya riwayat dari Bani Israel yang ada di dalam, yang kata mereka ini berasal dari Injil, berasal dari Zabur, Taurat dan yang lainnya, dan dibenarkan di dalam Al-Quran, maka kita terima. Contohnya seperti apa? Seperti haji misalnya, ya, apa namanya, syariat-syariat sebelumnya, syariat-syariat nabi-nabi sebelumnya. Nah, syariat yang sebelumnya tersebut dibenarkan di dalam Al-Quran, maka harus kita terima. Harus kita terima. Adapun kalau seandainya syariat-syariat tersebut tidak dibenarkan di dalam Al-Quran dan jelas menyelisih Al-Quran, kita tolak.
Adapun kalau riwayatnya tersebut kita tidak tahu mana benar atau salah, maka disinilah kita tawakuf, kita diam. Kenapa? Karena khawatir nanti kalau kita benarkan ternyata riwayatnya salah. Kalau kita salahkan ternyata riwayatnya benar. Oleh karena itulah Nabi bilang kepada kita, la tusaddiqu wa la tukadzibuh. Jangan benarkan dan jangan didustakan riwayat-riwayat yang berasal dari Bani Israel. Jika kita tidak tahu riwayat itu kebenaran ataupun kebatilannya. Nah, demikian. Taib. Wal imanu bil kutub ahadu arkanil iman. Beriman dengan kitab-kitab Allah ini merupakan salah satu dari rukun iman. Nah, kalian sudah tahu kan rukun iman ada berapa? Nah, salah satu rukun iman itu adalah beriman dengan kitab. Beriman dengan kitab. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitab alladzi anzala min qabl. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian dengan Allah, berimanlah kalian dengan para rasul, dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, berimanlah kalian dengan kitab yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam ayat ini kita diperintahkan untuk beriman dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah bagian dari rukun iman. Nah, rukun iman yang keberapa? Sebagaimana disebutkan dalam hadis Jibril, al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Yaitu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Ya, hadis Jibril yang Nabi SAW mengatakan engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat dan kepada kitab-kitabnya. Maka beriman kepada kitab termasuk rukun iman yang ketiga. Fa'amara Allahu bil imani bihi wa bi rasulihi bil kitab alladzi nazzala ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam alladzi nuzila ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa huwa al-Qur'an kama umira bil imani bil kutub al munazzalah min qablil Qur'an min qablil Qur'an. Allah perintahkan kepada kita untuk beriman dengan Rasulnya dan dengan kitab yang diturunkan kepada Rasulnya tersebut, yaitu Al-Quran. Sebagaimana dia perintahkan kita untuk beriman dengan kitab-kitab yang lain sebelum Al-Quran diturunkan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang iman, Nabi SAW menjelaskan tentang iman, yaitu tentang iman kepada kitab sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, hadis Jibril, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Yaitu engkau beriman dengan Allah, dengan malaikat, dengan kitab-kitabnya, dengan rasulnya dan hari kiamat, dan engkau beriman dengan takdir baik dan buruknya. Nah, demikian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjut. Mazaya Al-Qur'an Al-Karim. Keistimewaan Al-Qur'anul Karim. Ya, di antara kitab-kitab yang lain, Al-Qur'anul Karim itu memiliki sesuatu yang spesial. Sesuatu yang spesial. Indal Qur'an Al-Karim huwa kalamullahi ta'ala al-munazzal ala nabiyina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa min thamma fa innal mu'min yu'azzimu hadzal kitab wa yas'a ila tamassuki bi ahkamihi wa tilawatihi wa tadabburihi. Al-Qur'anul Karim itu adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada nabi kita dan suri tauladan kita. Siapa itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min thamma, oleh karena itulah hendaknya seorang mukmin harus mengagungkan kitab ini. Ya, kenapa? Karena kitab ini yaitu Al-Qur'an itu adalah kalamullah.
ucapan Allah. Coba bayangkan, kita saja terkadang mengagumi ucapan-ucapan orang. Kita beli bukunya, kita simpan di rak-rak buku. Kita kita pajang di rak-rak buku. Padahal itu ucapan-ucapan manusia, ucapan orang, kan begitu. Misalnya pelajaran tentang fisika, pelajaran tentang kimia, pelajaran tentang geografi, sejarah dan yang lainnya. Yaitu ucapan-ucapan orang manusia yang ada di dalamnya. Tapi kita hormatin bukunya, kita letak di meja buku, kita letak di rak-rak buku, kita sampul, nah, kita rapikan. Ini baru ucapan manusia. Kalau ucapan manusia saja kita muliakan, bagaimana lagi dengan ucapan Allah, kalamullah, yaitu Al-Quran. Oleh karena itulah seorang mukmin harus memuliakan dan mengagungkan Al-Quran, dan harus berpegang teguh dengan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, dan harus membaca dan mentadabburi ayat-ayat Al-Quran tersebut. Hasbuna anna hadzal Qur'an huwa hadina fid dunya wa sababu fauzina fil akhirah. Cukuplah bagi kita Quran ini sebagai petunjuk untuk kita di dunia. Ya, jangan ambil yang lain. Al-Quran inilah sebagai petunjuk kita di dunia. Kita cukupkan diri kita dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, dengan wahyu-wahyu yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan diri kita itu dengan Al-Quran dan hadis Nabi dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah dia sebab keberuntungan atau keselamatan kita nanti di akhirat. Ini dia. Jadi bukan harta yang kita cari, bukan kedudukan atau pangkat yang kita dapatkan yang akan menyelamatkan kita nanti dari akhirat, tapi ya Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita tadabburi, Al-Quran yang kita jalankan hukum-hukumnya, inilah yang akan menyelamatkan kita nanti dari neraka-nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Al-Quran itu memiliki keistimewaan. Apa saja keistimewaannya? Baik. Yang pertama, annal Qur'an al-Karim qad tadammana khulasatal ahkamil ilahiyah wa jaa'a muayyidan wa musaddiqan lima jaa'a fil kutubis sabiqah minal amri bi'ibadatillahi wahdah. Yang pertama, Al-Quran itu dia meliputi intisari dari hukum-hukum ilahiyah dari kitab-kitab sebelumnya. Dan Al-Quran itu dia menguatkan dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Ya, membenarkan dan menguatkan kitab-kitab sebelumnya dari perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, ini salah satu keistimewaan Al-Qur'an dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi kitab-kitab yang lainnya itu banyak menjelaskan tentang hukum ini, hukum ini, hukum ini. Nah, di satu kitab terkadang tidak dicantumkan di dalam kitab yang lain. Nah, Al-Qur'an lah yang merangkum itu semua. Al-Quran lah yang merangkum itu semua. Dan Al-Quran sebagai penguat dan pembenaran terhadap kitab-kitab sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Quran, wa anzalna ilaikal kitab bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaih. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami yang menurunkan kitab dengan benar untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan untuk menjaga kitab-kitab sebelumnya. Artinya menjaga hukum-hukum yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kitab-kitab sebelumnya. Taib. Ini yang pertama. Ini yang pertama keistimewaan Al-Quran. Yang berikutnya, anna hadzal Qur'an al-azim yajibu ala jami'in nas astamassuk bih. Al-Qur'an ini
wajib kepada seluruh manusia untuk mengambilnya, untuk berpegang teguh. Bukan hanya muslim saja, tapi orang kafir juga wajib untuk berpegang teguh dengan Al-Quran. Kenapa? Karena mereka hidup di masanya Nabi SAW atau setelah Nabi SAW. Maka mereka harus beriman dengan Al-Quran. Karena mereka tidak mau beriman, maka kafirlah mereka. Nah, jadi Al-Quran itu bukan hanya untuk orang muslim, tapi untuk semua manusia sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat nanti. Nah, demikian Allah katakan, waman uhiya ilayya hadzal Qur'an liundzirakum bihi waman balagha. Diwahyukan kepadaku Al-Quran untuk aku berikan peringatan kepada kalian dan orang-orang yang sampai kepada dia peringatan tersebut. Jadi yang kedua, Al-Quran ini wajib untuk dipegang oleh semua manusia. Yang ketiga, anallaha ta'ala qad takaffala bihifdzil Qur'anil Karim. Allah yang akan menjaga Al-Quranul Karim. Ini keistimewaannya. Beda dengan yang lain-lain, Allah tidak jaga, tapi Al-Quran Allah akan jaga. Dia tidak akan bisa dirubah-rubah. Kalau ada orang yang merubah Al-Quran, pasti akan ketahuan. Ini sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang akan turunkan Al-Quran, kami yang menurunkan Al-Quran, dan kami yang akan menjaganya. Taib. Ini keistimewaan Al-Quran. Taib, insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita cukupkan saja sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.